Selamat siang Medina, kami dari kelompok 1, saya Sarah. Saya Feba. Saya Jessica. Pada kesempatan kali ini kami akan memperkenalkan tentang marketing strategi. Jadi pada siang hari ini marketing strategi itu akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu market segment, dan yang kedua adalah segment characteristic, dan yang ketiga adalah customer and industry trend. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai market segmentation. Sebuah bagian-bagian di mana kelompok besar beberapa orang mempunyai karakter yang sama. Market segmentation dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah market segment, yang kedua adalah target market. Market segment adalah sebuah kelompok besar dengan karakter dan spesifik yang telah dibuat oleh hotel industry atau travel industry. Sedangkan target market adalah segmen kecil atau bagian dari market segment yang mereka bidik untuk menjadi customer mereka. Ada 2 cara dalam pembuatan market segmentation. Yang pertama adalah membagi seluruh market itu menjadi market segment, dan yang kedua adalah memilih target-target dari market segment tersebut. Dikenal sebagai market segmentation analysis. Alasan yang paling sederhana mengapa kita harus menggunakan market segment adalah supaya kita bisa melihat dan merangkum semua potensi-potensi dan peluang dalam customer, dan juga merangkum customer yang sebenarnya tidak menjadi target utama kita. Jadi tidak ada customer yang terbuang, sehingga kita bisa mencakup semua customer dengan baik. Akan beberapa pertanyaan seperti ini untuk membantu kita dalam memilih customer yang tepat. Yang pertama adalah who adalah which market segments we should pursue. Jadi market mana yang bisa kita persuasi agar mereka mau menggunakan layanan kita. Yang kedua adalah what are they looking for in our types of service. Jadi apa sih sebenarnya yang mereka cari layanan apa yang mereka cari di dalam jasa yang kita tawarkan. Yang ketiga adalah how do we develop our marketing programs to best fits and needs and wants. Jadi yang ketiga ini, bagaimana kita bisa mengembangkan marketing program kita supaya dapat menyesuaikan kebutuhan dan keinginan customer. Yang keempat adalah where do we promote our services, di mana kita mempromosikan agar masyarakat luas mengetahui tentang layanan jasa kita. Kelima adalah when. Kapan waktu yang tepat buat kita agar masyarakat luas bisa mengetahui layanan jasa kita. Selanjutnya saya akan membahas mengenai benefits of market segmentation, kelebihan mengapa kita harus menggunakan market segmentation. Yang pertama adalah more effective use of marketing dollars. Jadi yang pertama itu kita itu bisa menggunakan market segmentation agar kita bisa lebih baik dalam membudgeting program-program kita. Yang kedua adalah clear understanding of the needs and wants of selected customers groups. Jadi yang kedua adalah mengerti lebih jelas apa yang diinginkan dan kebutuhan target customer yang telah kita tetapkan. Yang ketiga adalah more effective positioning, dan yang keempat adalah greater precision in selecting promotional vehicles and techniques. Contohnya seperti website development and navigation atau media-media yang kita gunakan untuk iklan atau sales promotion methods dan geographic placement. Selanjutnya mengenai limitation of market segment, batasan-batasan di mana market segmentasi ini. Yang pertama adalah more expensive than using a non-segmented approach. Jadi program kita akan lebih menggunakan biaya yang lebih besar karena kita tidak menggunakan segmentasi atau target-target untuk
customer kita. Yang kedua adalah kita akan sulit untuk menentukan customer karakteristik yang terbaik dalam menggunakan segmenting a market ini. Dan yang ketiga itu kita akan sulit untuk melihat seberapa finely dan broadly-nya segmen yang telah kita tentukan. Dan yang keempat itu adalah tendensi kemungkinan untuk kita melihat peluang segmen itu sangat sulit. Yang selanjutnya adalah kriteria of effective segmentation. Kriteria apa yang sebenarnya sangat efektif dalam menentukan segmentasi ini? Yang pertama ada measurable. Measurable, jadi segmentasi ini dapat kita ukur sesuai dengan standar yang telah kita tentukan. Yang kedua adalah substantial. Yang ketiga adalah accessible, dapat diakses dengan mudah. Dan yang keempat adalah defensible, dan yang kelima adalah durable. Yang keenam adalah competitive. Apakah segmentasi yang kita telah buat dapat bersaing dengan segmentasi yang lain? Yang ketujuh adalah homogeneous. Homogeneous ini adalah segmen yang harus sama agar kita dapat menargetkan customer dengan lebih efektif. Yang kedelapan adalah compatible. Compatible ini adalah segmen-segmen yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari customer tersebut. The role of segmentation in marketing strategies. Market segmentation ini mempunyai peranan yang penting dalam pemilihan dan detailing sebuah market strategy. Dan pemilihan target market ini adalah multi-year decision yang setiap tahunnya harus direview menggunakan situasi analisis dan segmen marketing studies. Saya akan menjelaskan tentang segmentation karakteristik. Segmentation karakteristik sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu segmentation karakteristik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang segmentation karakteristik. Segmentation karakteristik dibagi menjadi tiga, yaitu segmentation karakteristik, segmentation approach, dan individual segmentation karakteristik. Segmentation karakteristik. Karakteristik apa yang harus digunakan untuk membagi pasar ke dalam segmen tersebut? Salah satu pertanyaan yang sangat sulit yang sering dihadapi semua organisasi perjalanan dan perhotelan. Namun, hal tersebut juga sangat penting dalam efektivitas pemasaran. Saya akan menjelaskan tentang segmentation approach. Sebelum saya menjelaskan tentang segmentation approach, saya ingin memperdalami tiga hal dalam segmentation approach. Yang pertama adalah tiga pendekatan segmentasi. Yang pertama adalah single state segmentation, yang kedua adalah two state segmentation, yang ketiga adalah multi state segmentation. Single state segmentation adalah hanya satu di antara kategori segmentasi karakteristik yang dipilih dari single state segmentation tersebut. Seperti perjalanan dinas yang membagi kelompok menjadi kepuasan pelanggan potensial dan rekening perusahaan, dan para tour operator, kontiki, dan dari single state segmentation tersebut melihat usia untuk menentukan target market. Yang ditentukan dari target market tersebut yaitu dari umur 18 tahun sampai 35 tahun. Yang kedua adalah two state segmentation. Setelah memilih primary segmentation karakteristik seperti pasar yang lebih jauh dan dibagi dengan segmentasi karakteristik. Yang kedua, biasanya segmentasi ditanggung ketika menggunakan dua sifat dan dibagi oleh mereka. Lalu perjalanan dengan tujuan untuk menandai wilayah yang geografis. Yang ketiga adalah multi-state segmentation. Segmentasi dari dasar karakteristik yang dipilih lagi, tetapi kemudian dua atau lebih karakteristik lain yang digunakan dalam tahap multi-segmentasi. Misalnya salah satu hotel yang membagi pasar dengan tujuan perjalanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang individual segmentation karakteristik. Individual segmentation karakteristik sendiri dibagi menjadi tujuh individual karakteristik, antara lain adalah yang pertama geographic segmentation, yang kedua adalah demographic dan sosioekonomi, yang ketiga purpose of trip, yang keempat psychographic segmentation,
Yang kelima behavioral segmentation, dan yang keenam product related segmentation, dan yang ketujuh adalah distribution channel segmentation. Yang pertama adalah geographic segmentation. Sifat segmentasi yang paling banyak digunakan dalam industri dan di dalam hospitality sendiri. Dan di geographic segmentasi diartikan ke pasar dan kelompok yang memiliki letak geografis yang sama. Sepertinya misalnya kita ingin pergi ke satu negara, kita bisa melihat di Google ataupun di web untuk melihat letak geografis. Geographic segmentasi di sini pun dibagi menjadi seperti region, market size, market density, dan climate, seperti umur, budaya, negara, dan ekonomi di negara tersebut seperti negara Indonesia sendiri. Yang kedua adalah demographics dan sosioekonomi. Demographic and sosioekonomi adalah segmen demografik dan sosial ekonomi yang membagi jumlah penduduk berdasarkan statistik. Statistik ini sendiri pun membagi informasi dari ukuran usia, rumah tangga, jenis kelamin, dan jumlah keluarga. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, yaitu demografis dibagi menjadi umur, gender, race, nationality, income, social strata, education, occupation, family size, and life cycle. Dan yang ketiga adalah purpose of trip. Purpose of trip adalah segmentasi yang sangat luas, seperti halnya penginapan, restoran, agen perjalanan, cruise line, dan penerbangan. Dan segmen tersebut bisa dibagi menjadi dua grup, yaitu corporate dan pleasure. Bisa kita lihat di sini 47% adalah dari pekerjaan, karena sekarang ini banyak sekali dari negara kita berpindah pekerjaan di luar kota ataupun di luar negeri untuk bekerja sama dengan perusahaan di sana. Yang keempat adalah psikographic segmentation. Psikographic segmentation adalah segmentasi psikografik yang telah tumbuh popularitasnya dan sangat banyak digunakan dalam perjalanan perhotelan dan pemasaran. Bisa kita lihat yaitu psikographic. Developed in 1960 to 1970. Tell us why consumed by. Divides market into group based on social class, lifestyle, and personality. Dan yang kelima adalah behavioral segmentation. Segmentasi yang membagi perilaku pelanggan dengan pelanggan yang menguntungkan. Bisa kita lihat dari gambar tersebut, yaitu behavioral segmentation dibagi menjadi occasion, benefit, user status, user rate, buyer readiness, loyalty status, dan attitude. Dan gambar yang selanjutnya yaitu market segmentation. Behavioral segmentation dibagi menjadi tiga, yaitu benefit, occasion, dan usage. Dari tiga hal ini merupakan dasar dari customer untuk memilih produk dan jasa. Maka dari itu kita sebagai hospitality dan travel industry harus mempelajari hal tersebut agar kita dapat mengetahui apa yang diinginkan dari customer tersebut atau tiga. Dan yang keenam adalah product related segmentation. Segmentasi produk menggunakan beberapa aspek keramahan dan pelayanan kepada pelanggan untuk mengklasifikasikan perjalanan. Product related dan brand segmentasi sudah sangat populer di industri perjalanan dan perhotelan. Hal ini khususnya terjadi di antara rantai terbesar di dunia dan menjadi tren di kalangan perusahaan restoran, jalur pelayaran, dan perusahaan penyewaan kendaraan, seperti halnya contohnya di Bali. Sudah banyak sekali rental-rental mobil untuk para turis yang ingin berjalan-jalan sendiri dari satu desa ke desa-desa yang lain. Dan yang ketujuh adalah distribution channel segmentation. Saluran distribusi segmentasi yang sangat berbeda dari segmentasi sebelumnya. Dan distribusi channel segmentasi membagi cara perjalanan, perdagangan perantara secara fungsional dan dengan karakteristik umum bersama oleh subkelompok. Bisa kita lihat dari gambar sendiri. Gambar di sini yaitu yang pertama adanya producer, wholesaler, retailer, dan consumer. Dan yang kedua adalah producer, langsung ke retailer, baru ke consumer. Dan yang ketiga adalah producer dan consumer. Maka dari itu kita
agar lebih tahu untuk ketika kita ingin membeli tiket, kita langsung pergi ke produser atau enggak travel agentnya langsung dibanding harus melewati wholesaler ataupun retailer. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang customer and industry trend dan dampak-dampaknya terhadap demand dan supply. Adanya perubahan tren pada supply dan demand turut mempengaruhi komposisi dari market serta pendekatan terhadap segmen market. Sebagai contoh, pada tahun 1950, para marketer menggunakan prinsip one size fits all. Yang gambar yang saya masukkan di sini adalah iklan dari McDonald pada tahun 1950, di mana pada saat itu McDonald hanya menjual hamburger tanpa memikirkan keinginan atau kebutuhan konsumen. Lalu selanjutnya, saya memasukkan gambar dari iklan Levi's pada tahun 1950, di mana saat itu Levi's merupakan pelopor dari celana jeans pertama. Sedangkan pada masa sekarang ini, para marketer menggunakan prinsip customization to fit individual needs, supaya mereka bisa lebih memahami keinginan dan kebutuhan konsumen, berbeda dari tahun 1950. Selanjutnya saya akan menjelaskan customer trends dan dampaknya terhadap demand. Yang pertama, demographic dan socio-economic trends. Adanya istilah baby boomer, yaitu orang yang lahir pada tahun 1946 hingga 1960. Pada tahun 2020 akan ada 700 juta orang di dunia yang berusia di atas 65 tahun. Populasi ini dinilai sebagai sebuah tren yang positif dalam industri perhotelan dan pariwisata. Mengapa? Karena para baby boomers ini dinilai sebagai customer dengan independence, desain, dan uang untuk pergi berjalan-jalan atau sekedar makan di luar. Salah satu ciri dari baby boomer adalah time poverty, di mana mereka tidak memiliki banyak waktu untuk bepergian, tetapi mereka memiliki uang, sehingga muncullah istilah cash rich but time poor. Maka itu muncullah paket-paket short break holidays atau mini vacation untuk memenuhi para kebutuhan baby boomer. Selanjutnya yang kedua, saya akan menjelaskan tentang geographic trends. Building with BRIC atau Brazil, Russia, India, dan China. Keempat negara ini dipercaya akan menjadi salah satu pemimpin di sektor pariwisata MICE pada tahun 2050. Yang ketiga adalah purpose of trip trends. Sebuah perjalanan dapat melibatkan beberapa destinasi dan tujuan seperti pleasure, business, visiting friends on relatives, study atau teaching, convention conference, serta religion atau pilgrimage. Dalam suatu perjalanan, seorang customer bisa memiliki banyak tujuan dan lebih dari satu destinasi. Hal ini dikenal juga dengan sebutan multi-purposing travel. Yang keempat adalah psychographic trends. Adanya perubahan pada gaya hidup manusia mempengaruhi apa yang ingin mereka makan atau apa yang ingin mereka lakukan atau kegiatan-kegiatan lainnya pada saat traveling. Ada 5 hal yang akan dibahas di sini. Pertama adalah getting and staying healthy. Karena semakin meningkatnya keinginan para customer untuk memiliki gaya hidup sehat, hal ini juga akan mempengaruhi apa yang ingin mereka makan pada saat mereka melakukan traveling. Yang kedua adalah decompressing in style. Ada kebutuhan customer untuk menikmati fasilitas relaksasi seperti spa pada saat mereka melakukan traveling. Stres dan beban pikiran yang dirasakan sehari-hari membuat customer menginginkan sesuatu yang menyegarkan selama mereka bepergian. Yang ketiga adalah getting gayer in travel. Gay, lesbian, transgender, dan bisexual menjadi market segmen baru di bidang hospitality dan tourism. Sekarang ini bahkan ada organisasi seperti The International Gay and Lesbian Travel Association yang khusus untuk menangani market segmentation berikut itu. Yang keempat adalah greening with meaning. Merupakan tren dari green travel di mana customer melakukan perjalanan untuk menikmati keindahan alam atau budaya setempat. Dan terlebih dari itu, masyarakat juga mulai memperhatikan masalah-masalah lingkungan dan sangat concern dengan hal-hal yang berbau masalah lingkungan seperti material packaging yang digunakan suatu industri, waste disposal, dan sebagainya. Selanjutnya adalah blogging the memories. Customer sekarang ini senang sekali mengabadikan perjalanan mereka ataupun berbagi cerita tentang pengalaman mereka melalui berbagai jaring sosial. Dan yang terakhir adalah podcasting and downloading. Dengan bantuan internet, customer bisa mendapat berbagai informasi mengenai apapun hal yang ingin mereka ketahui di bidang industri hospitality dan tourism. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang behavioral trends. Adanya beberapa tren pada customer. Yang pertama adalah going it alone, traveling alone atau independent travel. Disebabkan karena tingginya tingkat perceraian dan banyaknya orang yang menikah di usia yang lebih tua, membuat banyak orang ingin bepergi sendirian. Yang kedua adalah racking up the miles. Apa yang dimaksud dengan racking up the miles?
Customer sekarang ini senang menjadi membership atau frequent flyer dari suatu airlines tertentu, dan mereka senang untuk mengukur seberapa banyak mereka sudah berpergian atau mendapat reward dari program-program tersebut. Decreasing brand loyalty. Semakin banyaknya brand yang bermunculan di industri hospitality dan tourism membuat customer memiliki banyak sekali pilihan. Hal ini membuat kesetiaan customer terhadap suatu brand semakin berkurang. Akan menjelaskan tentang product related trends. Karena keinginan, harapan, serta ketertarikan mereka terus berubah, hal ini memaksa para pelaku industri hospitality dan tourism untuk terus memenuhi keinginan customer. Seiring dengan berkembangnya, para pelaku industri dipaksa untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. Sebagai contoh adalah Macau Tower. Tower ini awalnya dibuat sebagai tempat perkantoran biasa dan juga untuk tempat exhibition. Namun, A.J. Hackett mampu melihat peluang untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat bungee jumping tertinggi di dunia. Hal ini ditanggapi dengan antusias dari masyarakat luas. Yang kedua adalah finding their niche. Niche travel atau niche tourism adalah keadaan di mana customer melakukan perjalanan untuk memuaskan hobi dan kegemaran mereka selama melakukan traveling. Selanjutnya adalah connoisseuring. Ada keinginan yang tinggi dari orang-orang untuk menjadi seorang ahli ataupun connoisseur dalam bidang makanan, wine, art, ataupun arsitektur. Contohnya, di Eropa, wine travel menjadi sangat populer, di mana orang-orang berpergian ke negara-negara bagian di Eropa untuk lebih mengenal wine. Yang ketujuh adalah distribution channel trends. Customers are taking control and travel marketers are struggling to reach them. Kemajuan teknologi semakin memudahkan customer untuk mengakses segala macam informasi. Sebagai contoh, Booking and Booking, di mana online travel sales semakin berkembang dengan pesat, di mana orang mulai memesan tiket untuk perjalanan wisata atau tiket pesawat maupun memesan reservasi kamar hotel melalui internet. Hal lainnya adalah virtual touring, di mana teknologi membantu merealisasikan atau tangibilize hospitality and tourism product. Hal ini membuat customer bisa melihat serta memiliki pengalaman tentang keadaan suatu tempat wisata tanpa perlu pergi langsung ke tempat tersebut. Yang kedua, customer trends dapat berdampak pada supply. Saya akan menjelaskan dampak supply yang pertama, yaitu dampak pada supply terdiri dari 8 P's. Yang pertama adalah produk. Poin pertama adalah meningkatkan brand segmentation di berbagai sektor. Yang kedua, menjadikan brand extension sebagai salah satu strategi dari company, sebagai contoh hotel chains. Dan yang terakhir adalah meningkatkan supply industri untuk industri-industri yang sedang berkembang. Sebagai contoh adalah cruise ship. Karena cruise adalah industri yang sedang berkembang sekarang ini, maka para marketer harus bisa melihat itu sebagai sebuah peluang untuk terus memajukan industri cruise ship. Yang kedua adalah partnership. Partnership di sini adalah melakukan partnering dengan organisasi-organisasi dalam bidang hospitality dan tourism maupun dengan organisasi di luar bidang hospitality dan tourism. Selain itu, seiring dengan kemajuan teknologi, maka para pelaku industri hospitality dan tourism juga bisa melakukan virtual partnership dengan internet. Partnership ini berguna untuk memperluas market segmen. Yang ketiga adalah people. Ada 3 hal penting dalam bagian ini. Yang pertama adalah untuk memperluas market segment. Kedua, improving service quality. Dan yang terakhir adalah increasing importance and use of customer database. Database ini sangat diperlukan untuk kita agar bisa lebih memahami karakteristik dari customer. Apalagi bila customer tersebut adalah pelanggan tetap kita, maka database ini bisa kita gunakan untuk mengantisipasi keinginan dari mereka. Yang keempat adalah packaging, customizing package. Kita tahu bahwa baby boomers membutuhkan short break atau vacation package. Maka short break atau mini vacation package ini bisa kita masukkan sebagai salah satu package perjalanan kita untuk ditingkatkan. Yang kelima adalah programming, increasing range of entertainment facilities, providing participative activities, serta increasing range of educational program. Jadi dalam program ini, para pelaku dari industri hospitality dan tourism bisa lebih meningkatkan fasilitas-fasilitas yang diinginkan oleh customer, seperti fasilitas entertainment atau menyediakan kegiatan-kegiatan yang lebih meningkatkan partisipasi dari customer. Yang keenam adalah place atau distribution. Kita tahu bahwa teknologi semakin berkembang dengan pesat dan online booking pun semakin banyak digunakan. Untuk itu penting sekali untuk mengadakan online travel companies atau mengadakan online booking dan reservation untuk menambah market segmen pada bagian tersebut. Yang ketujuh adalah promotion. Use of internet and mobile technologies for promotion. Kita tahu bahwa semakin meningkatnya teknologi membuat teknologi ini bisa menjadi sebuah media promosi yang mudah bagi kita.
Kita juga harus bisa lebih memperluas communication channel dan approaches terhadap berbagai market segmentation. Dan juga yang pastinya kita harus terus mengglobalize communication kita dengan menggunakan berbagai fasilitas multilingual, sehingga berbagai masyarakat dari berbagai belahan dunia bisa mengakses media promosi yang kita berikan. Bagian yang ke-8 dan yang terakhir adalah pricing. Dari pricing di sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memberikan spesial diskon atau spesial harga dari internet. Seperti kita tahu, ada website seperti online booking berupa booking.com atau agoda.com, di mana mereka menawarkan harga yang lebih murah daripada harga yang biasanya. Selain itu, kita juga bisa meningkatkan pentingnya low cost carrier, suppliers, and travel trade. Sebagai contoh, saya mengambil contoh dari AirAsia, di mana AirAsia merupakan low cost carrier yang sedang berkembang pesat saat ini. Dengan moto dia, "Now everyone can fly." Dengan meningkatkan LCC, kita perlu meningkatkan LCC karena semakin meningkatnya keinginan dan kebutuhan customer untuk bepergian dengan harga yang lebih terjangkau. Itu tadi pembahasan mengenai tiga subbesar yang kita miliki. Untuk itu, kita bisa simpulkan bahwa untuk membuat sebuah strategi marketing yang baik, kita perlu mengetahui segmentasi dari market kita, karakteristiknya, serta tren-tren yang sedang terjadi di dalam industri maupun di kalangan customer. Sekian presentasi kami, terima kasih.